kaumnya mengejeknya, selalu kaumnya menghinanya. Begitu juga kepada rasul-rasul yang lain, kepada dai-dai yang lain. Masalah ini akan ditemukan oleh setiap dai maupun setiap para nabi atau rasul. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul fi qaryatin, kepada suatu kampung, minadirin, dari orang-orang yang membuat peringatan, yakni para nabi, para rasul datang ke kampung-kampung mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Apa yang mereka alami ila qala, kecuali berkata mutrafuha, orang-orang terkaya, orang-orang yang hidupnya senang, orang-orang yang hidupnya mewah, yang dianggap orang hebat di kampung itu. Air usaha, yaitu kepala-kepala suku-suku mereka. Al-mutannaimuna, yang telah mendapatkan kenikmatan ketika hidup di dunia. Maka kepala suku-suku mereka selalu berkata kepada para utusan yang datang ke kampung itu, inna bima ursiltum bihi kafirun. Wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya kami bima ursiltum, apa yang kalian telah diutus bi, kepada Muhammad, itu perkara kafirun, kami ingkar, kami tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan, di samping mereka tidak percaya, tidak yakin kepada beberapa seorang rasul yang telah datang kepada kaumnya, wa qalu, mereka berkata, nahnu aksaru amwalan wa auladan, dan kamilah orang yang paling banyak hartanya, yang paling banyak anaknya, mimman amanah, daripada orang-orang yang menjadi iman, orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Rasul, orang-orang miskin, orang-orang yang cepat berpikirnya. Itu sedangkan wa manahnu bimu'adzabin, dan tidaklah kami, yaitu semua akan mendapatkan siksa. Artinya kami tidak akan dapat siksa. Kenapa? Karena hidup di dunia sudah diberikan kemewahan, diberikan kesenangan, ya. Berarti menandakan Tuhan adalah sayang sama saya. Kul, katakan olehmu ya Rasul, inna rabbi yabsutu rizqa, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha, sesungguhnya Tuhanku akan meluaskan, memudahkan rizki, aywasi'uhu, meluaskan Allah kepada rizki, liman yasha, bagi siapa saja orang yang Allah kehendaki, baik orang Islam maupun orang kafir, orang yang durhaka, orang yang tidak durhaka, orang yang benci kepada agama maupun yang cinta kepada agama. Masalah harta siapa saja bebas. Itulah dikatakan, kenapa demikian? Imtihanan, karena itu adalah suatu ujian. Orang kaya banyak juga yang sombong, orang kaya banyak juga yang rendah hati, ya. Dengan hartanya, dengan kekayaannya, maka dia akan menjadi sombong, bisa jadi. Begitu juga yaqdiru, Allah akan menyempitkan, ayyudayiku, menyempitkan Allah kepada rizki, liman yasha, kepada siapa saja. Kenapa? Ibtilaan ini juga sama, suatu ujian juga, suatu cobaan bagi orang yang diberikan rizki yang sempit, itu juga ujian juga, ya. Tetapi walakinna aksarun nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia yang diberikan rizki, yang diluaskan rizki, yang disempitkan rizki, itu kebanyakan la ya'lamun, tidak menyadari, tidak mengetahui. Dari kepada itu apa yang telah
disebut tadi. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholih. Wa ma amwalukum tidaklah harta-harta kalian, wala auladukum tidaklah anak-anak kalian, bilati dengan sesuatu tuqarribu untuk mendekatkan itu harta itu anak kepada kalian, indana kepadaku, julfa untuk mendekatkan kepadaku, ayat kurbi ayat taqarruban mendekatkan, illa ayman amana bukan harta bukan anak yang bisa mendekatkan kepadaku kecuali orang yang beriman, wa amila sholihan dan orang-orang yang beramal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhifi bima amilu, maka mereka lah lahum bagi mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bima amilu disebabkan perbuatan mereka. Jaza al-amal al-hasanah, yakni pembalasan perbuatan yang baik. Masalah umpamanya bi aslin akan dibalas 10 kali lipat dunia, 10 kali lipat ya. Pak Aksaro maka lebih banyak lagi ya. Lipatannya ada yang sampai 100 ya, ada yang sampai 700 ya, bahkan ada yang sampai jutaan. Nah itulah lipat ganda tergantung daripada nilai-nilai amal itu. Wa hum fil ghurfati aminun, dan mereka yang telah mendapatkan balasan dari Allah fil ghurfati akan berada di dalam kamar-kamar minal jannah, terdiri di dalam surga. Aminun, mereka akan aman, akan sentosa, tidak akan bertemu minal mauti yang namanya kematian. Di dalam surga tidak ada kematian, wabani dan selain kematian ya, seperti penyakit ya, tua, apalah yang kira-kira tidak senang, yang kira-kira tidak enak ya, itulah di alam surga tidak akan ditemukan. Yang ada adalah kenikmatan hidup selamanya, bahagia selamanya ya, tidak ada akhirnya dan tidak ada ujung. Itulah suatu keberhasilan yang hakiki yang tidak ada batasnya ya. Dunia ini hanya sementara saja, dunia hanya sekejap mata saja begitu. Wa fi qira'atin al-ghurfah bi mana jam'u, ghurfah itu maknanya jamak, yaitu beberapa kamar. Di surga itu beberapa kamar, banyak kamarnya, banyak gedung-gedungnya ya. Kemudian waladina yas'auna fi ayatina, yaitu orang-orang yang berbuat di ayatina terhadap ayat-ayat kami Al-Quran, yakni Quran, bil ibtal dengan membatalkan, dengan menyia-nyiakan ya, dengan tidak memperdulikan terhadap ayat-ayat Allah. Mu'ajijina, mereka selalu yaitu melemahkan lana kepada kami, ay muqaddarina ajajana, memastikan kelemahan kami. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ya putunana akan merasa ketinggalan dari kami, artinya tidak tersisa, tidak tersiksa ya. Maka hadirin yang mulia, mereka yang tidak yakin, yang membatalkan kepada ayat-ayat kami, ulaika fil azabi muhdharun, mereka adalah di dalam siksa-siksa yang akan dihadirkan nanti di hari kiamat, nanti di alam kubur ya. Itu ancaman bagi orang-orang yang membatalkan Quran, orang-orang yang tidak yakin kepada firman-firman Allah. Qul, katakan lagi olehmu ya Rasul, inna rabbi yabsutu rizqa,
Sesungguhnya Tuhanku telah meluaskan rezekinya, aywasi'uhu, meluaskan rezekinya kepada si orang. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya. Itulah imtihanan, hanya sebagai ujian dan sebagai cobaan bagi orang yang diberikan harta. Bisakah mereka menggunakan hartanya atau mengelabui dirinya dengan hartanya? Wa yaqdiru, dan Allah menyempitkan ayudayiku, yakni menyempitkan Allah kepada rezeki lahu, bagi itu umat. Ba'dal pasti, setelah banyaknya rezeki, ya, setelah mewah, hidup mewah, kemudian hancur, bangkrut, ya, jadi miskin. Alimah yasa, itu juga bagi orang yang Allah kehendaki, ibtilaan, karena ujian juga, ya. Karena harta itu apabila datang tidak bertanya, apabila pergi pun tidak permisi. Begitu juga nyawa kita, begitu juga roh kita, sama nasibnya. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan, yang kalian nafkahkan dari suatu perkara, bil khairi, dalam kebaikan, membantu fakir miskin, membantu yatim piatu, membantu pesantren, bahwa yukhlifu, maka dia akan dibalas, akan diganti oleh Allah. Wa huwa khairur raziqin, wa huwa, adapun Allah, khairur raziqin, sebaik-baiknya zat yang memberikan rezeki kepada umatnya, kepada hambanya. Yuqalu, dikatakan, kullu insanin yarzuqu a'ilatahu, setiap manusia yurjaku, akan diberikan rezeki manusia, a'ilatahu, kepada orang yang tidak punya. Aimin rizkillah, yakni rezeki dari Allah. Setiap manusia ada rezekinya, ya. Wa ma min dabatin bil ardi illa Allah rizquha. Tidaklah yang berkeliaran di muka bumi ini kecuali dengan rezekinya. Tidak ada orang yang hidup di dunia nggak ada rezekinya, nggak ada. Waktu sebutkan olehmu, yauma nahsuruhum, pada hari aku akan mengumpulkannya kepada mereka jami'an semuanya. Ingatlah bahwa kami akan mengumpulkan nanti di hari kiamat seluruh manusia, al-musyrikin, yakni orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, alias orang kafir. Subhanallah, kemudian akan berkata lil malaikati, kepada para malaikat, kumana puluh, kemudian kami akan berkata kepada para malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'buduna, qalu subhanaka anta waliyuna min duni. Maka Allah akan berkata kepada para malaikat nanti di hari kiamat, haulai, apakah inilah iyyakum, yang menyembah kalian. Kita kikil hamzata ini, baik dari saniyah, ya, wa iyyakum, ya'an wa isqatiha, dan digugurkan juga iyanya. Karena mereka ya'buduna, telah menyembahnya mereka, ya. Artinya banyak manusia yang menyembah malaikat, ya. Ada juga manusia yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak wanita Allah. Nanti malaikat akan ditanya oleh Allah karena dia banyak yang menyembah kepada dia. Allah, maka malaikat menjawab, subhanaka anta waliyuna, maha suci zatmu ya Allah, tanjihan membersihkanlah kepada anis syirki, dari menyekutukan Allah. Kata malaikat, anta waliyuna, engkau
menolong kami min dunihim dari selain mereka aila maulata yakni tidak ada yang bisa menolong bainana di antara kami wa bainahum dan di antara mereka min jihatina dari arah-arah kami. Artinya malaikat tidak akan mengaku ya bahwa malaikat ini menjadi Tuhan ya karena disembah oleh orang-orang kafir. Demikianlah